يا حبيبنا علي. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa hilhamal malaikatil muqarrabin ya arhamar rahimin. Melanjutkan kajian kitab Nasaihul Ibad, maqalah ke-15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul khamisata asyarata wa 'anin nabiyyi alaihi salamu annahu qala alamatus syaqawati arba'atun nisyanuz zunubi al-madiyati wa hiya 'indallahi ta'ala mahfuzatun. Maqalah yang ke-15 dalam kitab Nasaihul Ibad diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, alamatus syaqawati arba'atun, tanda-tanda celaka itu 4 perkara. Yang pertama, tanda-tanda orang celaka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nisyanuz zunubil madiyati, melupakan dosa yang telah lalu, wa hiya indallahi ta'ala mahfuzatun, padahal semua itu tercatat di sisi Allah. Jadi kita bahas maqalah ke-15. Di dalam maqalah 15 ini adalah langsung yang diriwayatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan ciri orang celaka, alamatus syaqawah. Pernah sampaikan kepada kalian, kita itu di dunia punya berbagai macam tanda. Tanda-tanda celaka dan tanda-tanda bahagia. Malam ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam maqalah ke-15 menyampaikan alamatus syaqawah, ciri orang yang celaka, tanda orang yang celaka. Ada 4. Yang pertama yaitu orang-orang yang melupakan nisyanuz zunub al-madiyah, melupakan dosa-dosa yang telah lalu, min ghairi nadamin 'alaiha, enggak pernah menyesal, enggak pernah merasa bersalah, enggak pernah merasa kapok dengan kesalahan. Ini yang dimaksud orang-orang yang melupakan dosa-dosa yang telah lalu. Contoh, kita sebagai anak dianjurkan oleh Allah untuk berbakti kepada orang tua. Ketika sesekali kita menyakiti hati orang tua, maka cepat-cepatlah minta maaf kepada orang tua dan mohon ampun kepada Allah. Tapi min ghairi nadamin 'alaiha, tapi harus dengan penyesalan, harus dengan memang rasa salah. Jadi orang yang akan celaka adalah orang yang selalu melupakan dosa-dosa yang telah lalu. Dalam artian orang ini tidak akan pernah di dalam hatinya merasakan rasa penyesalan, padahal sudah tahu bersalah, diulang-ulang. Padahal yang diulang itu dosa yang telah lalu, yang telah dia lewatkan. Celaka min alamatis syaqawah. Bukan kata A, tapi kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya indallahi ta'ala mahfuzatun, padahal Allah Subhanahu wa taala telah mencatat dengan rapih dan teliti semua dosa-dosa dan kesalahan kita di Lauhil Mahfuz. Nggak ada yang terlewat. Mungkin kita sebagai manusia ngelewatin dosa-dosa kita sehingga kita lupa dengan istighfar. Padahal dosa yang telah lalu, yang telah kita lakukan itu tetap tercatat dengan rapih oleh Allah, madbutatun, atau tertulis dengan jelas, bi'adadiha, jumlahnya, wa zamaniha, waktunya, wa mahaliha, tempatnya.
Jadi di Lauhil Mahfuz itu kalian semua sudah tertulis berapa banyak jumlah dosa yang dilakukan dalam satu hari ini, wa zamaniha, jam berapa melakukannya, wa mahaliha, tempatnya di mana melakukan dosa itu udah ditulis sama Allah, udah diketahui. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kita untuk beristighfar 70 kali pada sholat asar. Rasul kalau ba'da asar 70 kali baca istighfar. Kita Rasul yang dimaksum sama Allah, dijamin surga, tapi mencontohkan kepada umatnya beliau beristighfar ba'da sholat asar 70 kali. Jadi kalau kalian yang belum pernah ngamalin istighfar 70 kali pada asar, mulai besok pada asar amalin, karena kita masih banyak hutang dosa sama Allah yang telah lalu. Kebanyakan dari kita min ghairi nadamin alaiha, nggak pernah nyesal padahal tahu salah, nggak pernah kapok padahal tahu itu salah. Yang kemarin bilang di majelis malam Selasa, masuk neraka buat dosa itu enak banget. Masuk jurang itu enak, tapi masuk surga itu susah, dengan jerih payah, penuh dengan letih untuk menggapai surganya Allah. Jadi orang udah salah, kalau nggak ada penyesalan itu bukan sekedar ucapan Bang Niki, tapi dilakukan dengan istighfar. Setelah itu ada amalan-amalan yang dapat menghapuskan kesalahannya kepada Allah. Nggak cukup dengan astagfirullahaladzim, iya gue salah, nggak cukup dengan itu, tapi mengazamkan setelah membaca istighfar untuk tidak mengulanginya kembali itu perbuatan salah. Celaka alamatus syaqawah. Buat salah sama istri, buat salah sama anak, gampang minta maaf ya, maafin ya, iya dimaafin, besok diulang lagi sama benda yang wujud Bang Niki. Kita sama orang tua aja salahnya istiqomah, gimana kalau sama Allah yang zat tidak terlihat dengan mata? Orang tua yang kelihatan sama kita, yang ngurus kita, yang ngebeliin baju kita, yang ngasih makan kita, yang masakin makanan kita. Kita berkali-kali berulang-ulang ngelakuin salah sama orang tua. Ke Allah yang mungkin mata kita nggak bisa melihat zat Allah, hati kita jauh untuk bisa merasakan rahmatnya Allah. Kira-kira banyak didurhakai apa banyak ditaati? Ya kan, pertanyaan masing-masing, muhasabah namanya, muhasabah diri. Kita sama-sama berkaca malam hari ini. Makanya paling nggak suka ngebaca orang, paling enak itu ngebaca diri sendiri. Ngapain ngebaca orang, mendingan ngebaca diri sendiri aja. Manusia yang baik itu adalah manusia yang bisa membaca dirinya sendiri, itu manusia yang baik. Manusia yang baik adalah manusia yang bisa mencari kekurangannya sendiri, itu manusia yang baik. Karena dengan dia mengorek-ngorek kekurangan dirinya, dia akan bisa berusaha untuk tidak melakukan kejelekan lagi kepada Allah. Kalau ngebaca orang paling enak, nilai orang paling enak, ngelihat kekurangan orang enak bener. Coba kalian lihat kekurangan kalian masing-masing, kekurangan kita semua, kesalahan kita semua kepada Allah, kesalahan kita kepada istri, kesalahan kita kepada anak, kesalahan kalian kepada orang tua. Lihat masing-masing. Ini hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, alamatus syaqawati arba'atun. Ilmu Allah, ilmu Rasulullah, kalam Allah, kalam Rasulullah hanya bisa diterima oleh hati orang-orang yang bersih. Hanya bisa diterima dari hati orang-orang yang benar-benar untuk menuju jalan kepada keridhaan Allah. Hanya sekedar tulisan, hanya sekedar bacaan kitab Nasaul Ibad, tapi intisari daripada tulisan ini kita sedang membaca kalam yang sangat mulia, yaitu kalamnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya alhamdulillah, terus ucap alhamdulillah, syukur ke Allah, tahadus bi ni'mah, terus ibadah ke Allah, terus berusaha berbuat baik kepada Allah.
Alhamdulillah kita masih dipilih oleh Allah menjadi orang-orang yang luar biasa. Orang-orang yang masih bisa istiqomah dalam ibadah itu adalah orang-orang yang luar biasa, karena al-istiqomah a'zamu min alfin karamah. Istiqomah itu lebih mulia daripada 1000 karamah. 1000 karamah kecil, istiqomah yang luar biasa mah. Contoh, ada orang, saya hari ini sudah baca Quran 2 juz. Mantap nggak? Mantap nggak? Lebih mantap lagi, alhamdulillah selama 3 tahun ini sebulan sekali saya khatam 30 juz. Luar biasa mana? Luar biasa yang kedua, karena dia menjalankan amalan-amalannya dengan istiqomah. Untuk apa saat 1 hari 2 hari khatam Quran kalau hanya 2 hari itu dia baca Quran, selanjutnya tidak membaca Al-Quran. Makanya istiqomah adalah ibadah yang sangat luar biasa. Kalau ada orang yang berbuat baik tapi nggak diulang-ulang, itu biasa. Tapi kalau ada orang yang berbuat baik terus diulang-ulang kebaikannya, itu baru manusia luar biasa yang bernilai ibadahnya, kebaikannya dibentengi dengan sifat istiqomah. Oke lah, kita yang hadir malam hari ini nggak lepas daripada nisyanul dzunub, nggak lepas daripada kelalaian dalam dosa. Tapi kelalaian kita dalam berbuat salah itu jangan kita lupakan, sehingga kita terdidik dan termotivasi untuk terus baca istighfar ke Allah, minta ampun kepada Allah, menjalankan syariat Allah untuk lebih baik, beribadah kepada Allah lebih enak. Jadi kalau kalian para santriyat, para santri-santri, kalau kalian tidak mengingat dosa dan kesalahan kalian tidak akan bisa merubah kalian menjadi orang yang baik. Jadi ternyata dalam kitab Nasul Ibad madbutatun, seluruh dosa-dosa kita tertulis secara detail, bi'adadiha, jumlahnya detail. Dosa-dosa kita ditulis sama Allah. Wa zamaniha, waktu kita melaksanakan dosa tertulis. Wa mahaliha, tempat di mana kita melakukan dosa di dunia dicatat oleh Allah, gak ada yang salah, semua benar. Beda sama CCTV yang bisa diedit, bisa dipotong, bisa dihapus. Kalau CCTV-nya Allah, gak ada yang bisa. Jangan pernah melupakan dosa, karena segala perbuatan dosa yang telah kita lakukan tercatat oleh Allah dengan rapih, tercatat keseluruhannya. Makanya bahasa menghapuskan dosa itu bukan dosa yang dihapus sebenarnya, tapi karena kita punya buku catatan amal baik dan amal buruk, perbanyak saat ini untuk kita perbanyak amal baik, sehingga buku amal buruk tertutup dengan banyaknya buku amal baik yang telah kita istiqomahkan. Dosa akan terhapus dengan sedekah, dosa akan terhapus dengan silaturahmi, jelas. Itu pasti, karena semakin banyak beramal, semakin banyak silaturahmi, pahala semakin banyak, buku amal baik semakin banyak Allah berikan, sehingga menutupi buku amal buruk, ketutup bukunya. Enggak serta-merta hapus, enggak gitu. Enggak serta-merta bersih, enggak. Buku itu akan hilang nanti ketika kita sudah menerimanya. Ketika amal kita baik, kita memegang catatan amal dari tangan kanan. Ketika amal kita buruk, kita memegang buku catatan amal dari tangan kiri. Ketika amal kita luar biasa buruk, buku itu adanya di punggung, di tonggong namanya. Jadi nggak dipegang, tangannya diikat, bukunya taruh di atas leher sambil jalan. Saking banyaknya amal keburukan sewaktu masih di dunia. Makanya mumpung dikasih kesempatan sama Allah, masih dititipkan usia oleh Allah, udah perbaiki diri masing-masing. Kita tahu, kita ngerasa kita banyak salah, banyak dosa, banyak kurang, baik dalam beribadah kepada Allah ataupun bermuamalah kepada sesama manusia, kita banyak kurang. Tugas kita sebagai hamba selalu berbuat baik dengan cara apapun, dan jangan pernah berputus asa dengan segala macam banyak dosa, karena itu pun dilarang oleh Allah. La taqnatu min rahmatillah, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Lakuin aja istighfar 70 kali pada asar, istiqomah tapi ila yaumil qiyamah.
Jangan cuma besok, tapi setiap habis sholat asar 70 kali. Apa iya dihapuskan kesalahan kita? Ini yang mengamalkan Rasulullah. Kenapa sih kita harus bertanya apakah dengan istighfar dosa bisa diampuni? Ini yang melakukan Rasulullah. Masa iya nggak ada faedah? Masa iya nggak ada manfaat? Pasti banyak manfaat. Kalau di malam nggak sempat istighfar, di pagi, di siang nggak sempat istighfar, pada asar amalin. Kalau kita benar-benar ngerasa banyak salah, ngerasa banyak dosa, amalin itu. Ingat dosa itu ya untuk melatih diri kita untuk terus berbuat baik. Ingat dosa itu ya melatih diri kita untuk terus istighfar ke Allah. Mengingat dosa itu ya kita mengingat dosa dengan orang tua kita, berusaha untuk selalu minta maaf sama orang tua. Enak hidup itu, tergantung gimana kitanya aja sebenarnya. Jalan hidayah sudah ada, pintu hidayah sudah ada, tinggal kamu orang buka tuh, kamu orang dobrak dengan amaliyah, kamu orang dobrak dengan amal kebaikan, kebuka hidayah itu, kebuka. Udah dirayu nih sama Rasulullah, Abu Lahab engkau adalah pamanku. Tidak, lu cuma Muhammad, anak ingusan, anak kemarin, lu mau ngatur dunia. Ngerasa tua. Padahal Rasul itu kurang cinta apa, kurang baik apa sama Abu Lahab. Cuma Abu Lahabnya aja tidak menyanggah atau tidak menggapai kasih sayang Rasul itu, sehingga pintu hidayah tertutup untuk Abu Lahab. Kita pun begitu, mau ngaji hadis Rasul, mau ngaji hakikat, mau ngaji torekot, mau ngaji ma'rifat, ngaji apapun itu, kalau kita tidak berusaha untuk merubah diri kita menjadi lebih baik lagi, jangan harap pintu ilmu yang kalian pelajari akan terbuka untuk kalian. Makanya Rasul ngomong begini, karena setiap orang yang sudah mengakui kesalahannya dan berusaha untuk tidak mau mengulang kembali atas kesalahannya, maka dia berhak untuk disayang. Siapa yang berusaha untuk tidak mengulang kembali kesalahannya, maka orang tersebut berhak untuk disayang. Ya Allah, luar biasa loh. Kalian tahu cerita Fir'aun, cerita Qarun. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, ya Musa, si Qarun itu sudah bertobat kepadaku. Ketika si Qarun itu ketika ingin ditenggelamkan di tanah, kan perintah Musa tuh, Musa suruh Musa menghampiri Qarun untuk bersyukur kepada Allah dan bertobat kepada Allah. Tapi Qarun nggak mau. Kata Musa, bumi pendam Qarun semata kaki. Buminya kebuka, kaki Qarun masuk ke bumi, menenggelamkan semata kaki. Tobat kalau Qarun, enggak Musa. Gue udah sampai capek ngumpulin harta, enak aja suruh sedekah. Bumi pendem Qarun sampai ke pinggang, dipendem sama bumi sampai ke pinggang tuh, tenggelam si Qarun sampai pinggang. Tobat nggak lo Qarun? Enggak Musa, enggak. Karena itu perintah Allah. Musa menyampaikan risalah itu kepada Allah, menyampaikan risalah itu kepada Musa untuk disampaikan kepada Qarun. Wahai bumi, pendam Qarun sampai ke leher. Dipendam tuh Qarun sampai ke leher, cuman tinggal palanya doang kelihatan. Ada suara kecil mah, ya Musa, aku bertobat Musa, maafkan aku Musa, lepaskan aku dari himpitan tanah ini Musa. Musa udah greget, ya tanah pendam Qarun semuanya sampai ke hartanya. Terpendamlah Qarun dan hartanya. Makanya sekarang ada harta karun. Allah menyampaikan dalam hadis qudsi, ya Musa, jika Qarun meminta maaf kepadaku, pasti akan aku maafkan. Ya Musa, kata Allah, jika Qarun memohon maaf dan ampun kepadaku, akan aku ampuni dan aku maafkan. Nyambung? Allah ingin menegur Musa bahwasanya Allah itu maha ghafur, maha pengampun, maha pemaaf, maha penyayang. Allah akan selalu sayang kepada orang-orang yang mengakui kesalahannya dan berniat untuk tidak melakukan lagi kesalahannya, karena berhak disayang. Setelah dipendam ya muncullah cerita itu. Ini jarang banyak orang yang mengetahui kisah Rahman Rahim Allah luar biasa.
Makanya umat Rasulullah taubatnya akan diterima malam yugorgir, sampai di tenggorokan. Saking baiknya Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW. Jadi itu malam ini mungkin hanya satu hanya satu bab yang kita sampaikan. Sekali lagi, ciri-ciri atau tanda orang yang celaka ada 4. Yang pertama, melupakan dosa yang telah berlalu, padahal semua itu tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita semua jangan pernah sampai lalai dengan kesalahan kita, dan jangan sampai kita termotivasi untuk mengulangi kesalahan yang sama. Semoga dengan kajian malam hari ini kalian semua selalu diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dibimbing oleh Allah untuk selalu beristighfar kepadanya, memohon ampun kepadanya, dan semoga kita semua bisa mengamalkan apa yang disyariatkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim dawam fiya subhanakallahumma wa tahiyatum fiya salam wa akhiru dawahum alhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah Manan Muhammadur Rasulullah Nabi akhir zaman salatan fa'u biha ta'ana wa ta'una Rasulullah Nabi akhir zaman salatan tadfa'u akhir zaman salatan tadfa'u